أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah pengajian Masjid At-Taqwa Kota Batu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, di mana pada malam hari ini, malam yang ke-22 di bulan Rabiul Awal, kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini, di dalam tempat yang mulia ini, dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini dan apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada uswah suri tauladan dan junjungan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini banyak di kalangan kaum muslimin yang mengatakannya sebagai bulan Maulud, karena di bulan ini adalah bulan yang menurut jumhur para ulama ahli sejarah adalah bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut oleh syariat kita untuk mencintai Rasulullah, melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, melebihi kecintaan kita kepada anak-anak keturunan kita, dan melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian sampai kalian mampu mencintaiku melebihi dari kecintaan kalian kepada kedua orang tua kalian, melebihi dari kecintaan kalian kepada anak turunan kalian, dan melebihi dari kecintaan kalian kepada seluruh manusia. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini tentu akan merasa kesulitan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya yang sahih, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai melebihi kecintaanku kepada orang tuaku dan melebihi kecintaanku kepada anak-anakku, kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri." Ini siapa yang mengatakan? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga, dan salah satu sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar mengatakan dengan jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya merasa sulit untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Kemudian setelah mendengar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya Umar." Belum, wahai Umar. Maksudnya, kalau masih seperti itu, kalau engkau masih mencintai dirimu melebihi kecintaanmu kepadaku, maka imanmu belum sempurna. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdiam sejenak. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekarang
aku lebih mencintaimu dibandingkan kecintaanku pada dirimu sendiri. Kemudian setelah mendengar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar. Maksudnya, sekarang imanmu itu menjadi sempurna. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa mampu mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita? Apakah kita merasa mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kegiatan duniawi kita? Apakah kita merasa mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada teman-teman kita? Bagaimana ikhwatal iman? Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minimal salah satu tanda kita itu sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita ini mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam ialah seringnya kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian seringnya kita membaca salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Ya Rasulullah, aku ini gemar membaca salawat kepadamu. Aku ini sering membaca salawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati? Maka seharusnya seberapa banyak aku membaca salawat kepadamu? Sehingga Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu ketika merasa dirinya banyak mengucapkan dan membaca salawat kepada Rasulullah, maka dia kemudian bertanya, seharusnya seberapa banyak, seberapa sering aku itu membaca salawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan jawaban itu pula untuk kita semua sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Ma syi'ta." Terserah kamu. Jawaban ini maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak memberatkan umatnya, agar tidak membebani umatnya, agar umatnya merasa tidak terbebani dengan berapa banyaknya salawat yang harus ia baca. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ubay ibnu Ka'ab, "Ma syi'ta." Terserah kamu, sesukamu. Sebanyak apapun yang kamu baca, maka itu boleh. Setelah itu Ubay bin Ka'ab ketika mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay mengatakan, "Ats-tsulusu ya Rasulullah." Sepertiga. Maksud dari Ubay bin Ka'ab dengan katanya sepertiga ialah, aku akan menjadikan sepertiga dari waktuku berdoa kepada Allah itu aku gunakan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepertiga dari waktu berdoanya Ubay bin Ka'ab dia isi dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mendengar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengucapkan kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Ma syi'ta." Terserah kamu. Sepertiga juga tidak apa-apa, tidak masalah. Setelah mendengar itu, maka Rasulullah kembali mengucapkan, "Fa in zidta fa huwa khairun laka." Akan tetapi, kalau kamu tambah dari yang sepertiga itu, maka itu lebih baik buat kamu. Sehingga ketika mengatakan sepertiga, Rasulullah mengatakan tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kamu mau tambah, itu lebih baik buat kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya tidak membutuhkan kita bersolawat kepada beliau, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan para malaikatnya yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah itu
itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengajak kita untuk menjadikan kita ini ikut tergabung di dalam kemuliaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mengajak kita bergabung dalam kemuliaan itu. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ubay, terserah kamu, tapi kalau kamu mau tambah itu lebih baik buat kamu. Setelah mendengar itu, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, an-nisfu ya Rasulullah. Kalau begitu, setengah, separuh dari waktuku berdoa kepada Allah, yang separuhnya aku isi dengan bersolawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepertiga dirasa belum cukup oleh Ubay, maka Ubay menambahkannya dengan mengatakan, kalau sepertiga tidak cukup maka separuh. Setelah mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan kepada Ubay, ma syi'ta, terserah kamu, tidak apa-apa. Sepertiga tadi juga tidak apa-apa, setengah juga tidak apa-apa. Akan tetapi Rasulullah menambahkan, fa in zidta fa huwa khairun laka. Akan tetapi kalau kamu mau tambah dari yang separuh itu, maka itu lebih baik buat kamu. Setelah mendengar ini, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ats-tsulutsani ya Rasulullah." Kalau begitu, 3/4 dari waktuku berdoa kepada Allah, aku gunakan yang 3/4 untuk membaca salawat dan salam kepada sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lebih banyak salawatnya dibandingkan doanya, lebih banyak salawat dibandingkan dia berdoa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma syi'ta, terserah kamu, tidak apa-apa. Sepertiga tidak apa-apa, setengah tidak apa-apa, 3/4 juga tidak apa-apa, terserah. Akan tetapi Rasulullah kembali menambahkan, fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu mau menambah dari yang 3/4 itu, maka itu lebih baik buat kamu. Setelah mendengar ini, maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu merasa tidak punya pilihan lain. Maka dia mengatakan, "Idzan, kalau begitu, aj'alu laka min salati kulliha." Aku gunakan ya Rasulullah semua waktuku untuk berdoa kepada Allah, seluruhnya adalah bersolawat kepada-Nya. Bayangkan, sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab menjadikan seluruh waktunya untuk berdoa kepada Allah, dia gunakan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta seorang sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita, berapa kali kita membaca salawat kepada Rasulullah? Berapa kali? 10, 20, 30, 1000, 2000. Kalau masih belum banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, lalu apakah kita masih berani merasa kita ini mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu akan menjadikan seluruh waktu doanya untuk untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Idzan, kalau begitu, tukfahammu wa yughfar laka dzambuk." Tukfahammu, semua kesedihanmu akan dihapuskan oleh Allah. Semua kegelisahanmu akan dihapuskan oleh Allah. Itu arti yang pertama dari kata tukfahammu. Semua kesedihanmu akan Allah hapuskan dan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Arti yang kedua dari kata-kata tukfahammu, Allah penuhi semua keinginanmu. Allah hapuskan kesedihan kita,
Kemudian Allah penuhi semua keinginan kita. Kita berdoa kepada Allah tujuannya apa? Kita ungkapkan kepada Allah keinginan-keinginan kita. Maka cukup dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukfahamu. Semua keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah. Yang kedua, wa yughfar laka dzambuk. Dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosamu semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang dirahmati yang diberkahi oleh Allah, lalu kenapa kita masih sering merasa sinis kepada orang-orang yang sering membaca salawat kepada Rasulullah? Bukankah mereka yang benar dan kita yang salah? Hanya mungkin sedikit dari mereka yang perlu diperbaiki. Hanya mungkin caranya, hanya mungkin bacaannya, hanya mungkin majelisnya. Sesuatu yang sedikit dari mereka yang keliru menjadikan kita benci kepada mereka. Padahal mereka membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan justru kita yang mungkin sedikit salawatnya. Kemudian siapa yang benar di antara kita? Dalam riwayat yang lainnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam hadisnya yang sahih, yang sanadnya sampai kepada sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat. Faqala, dan lelaki itu mengatakan, mata as-sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Setelah mendengar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjawabkan panjang lebar kepada orang ini. Rasulullah pernah ditanya pertanyaan yang sama oleh malaikat Jibril. Akan tetapi berbeda jawabannya dengan ketika seorang laki-laki ini yang bertanya. Ketika malaikat Jibril yang bertanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Itu ketika yang bertanya adalah malaikat Jibril. Akan tetapi ketika seorang laki-laki di antara para sahabatnya yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat, maka Rasulullah berbeda jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah balik bertanya, ma ista'dadta laha. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sehingga sahabat ini seakan-akan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bertanya tentang hari kiamat, apa persiapanmu? Apa kamu sudah siap? Nah, sehingga dari sini dapatlah kita pahami yang pertama, walaupun pertanyaan itu sama, kalau yang bertanya berbeda, maka jawabannya boleh jadi berbeda. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku. Rasulullah mengatakan jangan marah. Orang lain datang, Rasulullah berikan nasihat kepadaku. Rasulullah mengatakan sholat tepat pada waktunya. Sahabat yang lainnya datang, Rasulullah berikan nasihat kepadaku. Rasulullah mengatakan beri makan kepada orang lain. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda. Karena orang yang bertanya keadaannya masing-masing berbeda. Yang pertama tanya kepada Rasulullah, dan orang ini adalah orang yang pemarah. Maka Rasulullah mengatakan jangan marah. Orang yang kedua datang kepada Rasulullah minta nasihat, orangnya sholatnya sering telat. Kemudian Rasulullah mengatakan sholat tepat pada waktunya. Orang yang ketiga datang minta nasihat kepada Rasulullah, dan orangnya kikir, pelit. Maka Rasulullah mengatakan beri makan. Sehingga dari sini kita pahami, tidak semua materi itu bisa kita berikan kepada orang dimanapun tempatnya. Terkadang materinya berbeda. Ada orang yang sudah siap, ada orang lain yang masih belum siap. Jadi tidak semuanya bisa disamakan. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini yang bertanya tentang hari kiamat, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka sahabat ini dengan jujurnya dia mengatakan, la syai', aku tidak punya persiapan apa-apa. Bayangkan, dia ini berani bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, padahal dia itu tidak punya persiapan. Ini menandakan bahwa orang yang bertanya ini yakin bahwa Rasulullah itu amat sangat baik. Rasulullah tidak akan marah.
sahabat yakin Rasulullah tidak akan marah, Rasulullah tidak akan mengejek saya, Rasulullah tidak akan merasa jengkel dengan saya sehingga dia berani bertanya padahal dia tidak punya persiapan. Beda dengan kita. Orang itu kalau mau tanya sama kita, itu khawatir gimana ya? Khawatir dikeluarkan berbagai macam dalil yang dia malah sendiri tidak mengerti. Sementara sahabat ini yakin Rasulullah tidak akan marah, sehingga dia walaupun tidak punya persiapan, dia berani bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, la min kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Aku tidak punya persiapan apa-apa. Aku ini tidak banyak sholat sunnah, tidak banyak puasa sunnah, dan tidak banyak bersedekah. Ghairu anni, kecuali uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku ini punya satu modal. Modalku ialah aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Rasulullah mengatakan, kamu akan menyertai orang yang kamu cinta. Kamu akan menyertai orang yang kamu cintai. Sahabat tadi mengatakan, aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap cukup sahabat ini untuk bisa mengiringi Rasulullah masuk ke dalam syurga. Sehingga Rasulullah mengatakan, kamu akan menyertai orang yang kamu cintai. Kemudian setelah itu, perawi hadis ini yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wa ma farihna bi syai'in farahna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Kami tidak pernah berbahagia melebihi kebahagiaan kami ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu akan menyertai orang yang kamu cinta. Kemudian Anas mengatakan, wa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Dan aku, katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan aku mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan aku berharap Allah akan mengumpulkanku bersama mereka dikarenakan kecintaanku kepada mereka, walau lam a'mal bimithli amalihim, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Nah, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memahami ketika Rasulullah mengatakan kamu akan menyertai orang yang kamu cinta, maka Anas mengatakan kami sangat bahagia. Karena menurut kami modal cinta ini mencukupkan untuk kami mengiringi Rasulullah masuk ke dalam surga. Sehingga Anas mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan dengan kecintaanku itu, aku berharap Allah akan mengumpulkanku kelak di surga bersama mereka, walaupun amalanku belum seperti amalan mereka. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita jadikan cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita cinta kepada Rasulullah, akan tetapi kita masih mencintai sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Kita lihat di rumah kita, kita lihat anak-anak kita, kita lihat istri dan keluarga kita. Apa yang mereka lakukan? Apakah ada di antara mereka yang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat di rak-rak kaset rumah kita, ada kaset apa? Apakah Rasulullah suka dengan semua itu? Kita lihat gambar-gambar di rumah kita. Apakah Rasulullah akan suka ketika melihat itu? Kita lihat bagaimana pakaian istri kita. Apakah Rasulullah akan suka ketika melihat itu? Lalu bagaimana cintaan kita kepada Rasulullah yang melebihi cinta kita kepada dunia, melebihi cinta kita kepada orang tua,
melebihi cinta kita kepada anak dan istri kita, melebihi kecintaan kita kepada pekerjaan kita. Mana semua itu? Kita belum berani mengeluarkan sesuatu dari rumah kita yang tidak dicintai oleh Rasulullah. Lalu apakah kita masih merasa mengaku dicintai Rasulullah? Dan kita apakah masih mengharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga mari, mulai saat ini kita berbanyak membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di rumah kita, kita lihat lagi apakah ada sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Jangan ragu, keluarkan. Kita lihat di handphone kita, adakah sesuatu yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam murka? Hapus segera. Kita lihat di kendaraan kita, ada kaset apa di kendaraan kita? Keluarkan. Jangan sampai sesuatu yang dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengantarkan kita untuk meninggal dunia. Jangan sampai. Karena dengan itu maka kecintaan kita kepada Rasulullah tidak akan bisa dicampurkan dengan kecintaan kita kepada sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Dan tidak mungkin bisa. Kalau ada sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah dan kita suka, kemudian kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kira-kira bagaimana cinta yang seperti ini? Fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dicintai. Mana ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?